Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hari ini kita akan coba konsul ya. Yang namanya konsul itu permasalahan dari kalian. Bapak nanti tampilkan soalnya, kira-kira bagaimana cara menjawabnya, gitu ya. Akan ada sedikit perbedaan sih dari soal-soal tryout kemarin ke soal-soal yang sekarang. Bapak lihat soal tryout kemarin hasilnya belum maksimal ya, belum maksimal. Hilmi juga, Hilmi mana Hilmi? Halo Hilmi. Hilmi 9 mana? Yang biasanya bagus dapat 50 ya Hilmi ya. Tapi insya Allah untuk sekarang diubah gitu ya. Kalau apa Hilmi, kamu kan tryout belum diajarin gitu ya, belum persiapan baik kan ya. Memang tryout itu tidak masuk rapot. Iya halo. Oh ini Pak, yang kalau boleh request Pak, yang milih pilihan yang lebih dari satu itu Pak, boleh dikasih tahu Pak pilihannya berapa? Soalnya saya kan jawabannya 3 kemarin, ada yang 3, saya pilih 2 semua Pak. Oh gitu, ya udah. Nanti di ini ya, dicoba lagi. Oke, nggak apa-apa di ini ya, dikasih bocoran, pilih berapa gitu ya. Oke, Bapak akan coba share screen. Apakah share screen Bapak sudah ada belum? Sudah Pak, cuman masih belum. Ini daftar hadirin sudah diisi. Beberapa yang sudah ngisi adalah, nah ini ya tadi. Sip, mantap. Oke, ini dia soalnya. Bapak sudah siapkan nah ini nanti kalian bisa akses sendiri ya, tanpa harus Bapak kopikan, tanpa harus Bapak buatkan PDF-nya. Kalian nanti tinggal masuk ke IPA kelas 9 semester genap 2021-2022. Nanti masuknya ke sini nih. Collaboration space using the collaboration. Yang kemarin kan Bapak bahas soal transformator ya. Soal transformator dibahas. Nah, ini judulnya konsul IPA. Di sini ada. Bapak sudah simpan soal-soalnya di sini. Ya. Bisa ya? Oke. Sekarang kita mulai. Ya, kita mulai dengan nomor 1. Nah, Bapak minta bantuan Jasmine dong untuk baca soal nomor 1. Boleh, Jasmine? Yang Silakan. dari cara akurat atau yang jumlah air? Ya, ada cara akurat. Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Langkah 1, ukur massa badan dalam kilogram. Langkah 2, bagi nilai massa badan dengan angka 30. Langkah 3, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, seseorang mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter, 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap harinya, tambahkan 0,7 liter, 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Beno ingin mengetahui Terus saja. Beno ingin mengetahui kebutuhan air dirinya dalam 1 hari. Beno mengukur massa badannya dan didapati hasil sebagai berikut. Nah, kira-kira itu hasilnya berapa? 40 berapa tuh hasilnya? Itu 48. Benar. Berarti di sini diketahui ya. Nah, massanya berapa tadi? 48 kilogram. Setuju? Iya, Pak. Terusin. Yang bawahnya. Jika Beno bermain basket selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Beno adalah? Oke. Ingat tadi di sini, setiap 1 jam harus tambahkan berapa? 0,7 liter. Oke. Caranya tadi gimana nih? Kamu harus fokus ke sini nih. Fokus ke langkah-langkah 1, 2, 3. Ya. Coba, tadi gimana langkahnya? Ukur massa, udah dapat nih diukur. Kemudian gimana ini? Setelah diukur, diapain? Dibagi 30, Pak. Oke, dibagi 30. Nah, kebutuhan air
kebutuhan maaf. Cek masih terdengar saya Bapak tidak? Halo? Masih? Terlalu kecil, Pak. Bapak ganti dulu ini mikrofonnya, Bapak ganti ke cek gimana sekarang? Ada? Sekarang udah kedengeran, Pak. Oke, sip, mantap. Ingat tadi harus dibagi berapa? 30 ya. Ditanyakan kebutuhan air. Berarti nanti kebutuhan air sama dengan massa dibagi 30. Berarti massanya berapa tadi? 48 dibagi 30. Gitu kan ya? Coba. Jadi berapa? 48 dibagi 30. Arman 1,6, Pak. Oke. 1,6 liter. Tapi ingat, si Beno itu bermain basket selama 60 menit. Berarti dia bermain basket selama 60 menit dalam sehari. Berarti 1 jam kan ya? Di sini disebutkan kalau dalam 1 jam nih, tuh harus ditambahkan air sebesar berapa? 0,7 ya. Maka nah, sekarang kebutuhan nih karena bermain basket nih olahraga 1 jam. Itu butuh 0,7 liter air ya. Nah, berarti totalnya berapa berarti kebutuhan air Cibeno? Ayo, coba tolong ditambahkan. 2,3 bukan, Pak? Iya, betul. 1,6 liter ditambah 0,7 liter. Sama dengan 2,3 liter. Nah, gitu caranya anak-anak. Jadi kalau kalian punya massa badan, misalnya Arman. Arman berapa massa badannya, Man? Halo, Arman. Pak. Kamu berat badannya berapa, Man? 75, Pak. 75. Dibagi 3 berapa, Man? 75 dibagi 30 berapa, Arman? 25 ya? 2,5 ya. Berarti kamu minimal dalam 1 hari itu harus minum idealnya 2,5 liter air. Ya, gitu ya. Nah, kalau kamu olahraga, 1 jam olahraga tambah 0,7. 2 jam tambah 1,4 gitu. Karena nanti lebih banyak air yang keluar. Paham nggak anak-anak untuk soal nomor 1 ini? Paham, Pak. Oke, nanti di soal US, Bapak kasihnya tidak hanya 1 anaknya yang diperlihatkan datanya ya. Mungkin ada 4 atau 5. Kamu membandingkan kira-kira berapa kebutuhan airnya antara A, B, dan C. Dapat dipahami, anak-anak? Ya, Pak. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak, mau nanya itu 30-nya dapat dari mana tadi? Oh, Lupa. 30-nya dari ini. Ini mah dari ini, dari caranya. Nih, di sini ada langkah-langkahnya. Ya, Oke. langkah 2, bagi nilai massa dengan angka 30. Ini mah dari ini, cara-cara yang dilakukan oleh Indian Times. Jadi Bapak mengutip dari sana. Gitu. Paham ya? Pak. Iya, Pak. Paham ya? Oke, sip, mantap. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2, Bapak mau minta bantuan Husen untuk baca. Silakan Husen. Berikan contoh benda untuk sketsa gerak partikel A, B, dan C pada gambar di atas. Oke, Husen kira-kira yang partikel A itu seperti itu benda apa tuh? Nah, ini zat apa nih? Zat padat, cair, atau gas? Lihat dari ciri-cirinya. Kalau nggak salah, kayaknya padat. Ya? Padat. Kenapa padat ini? Karena itunya diem sih. Karena dia tersusun rapih, ya. Iya. Tersusun rapi dan saling mengikat satu sama lainnya. Paham? Oke, kalau yang kedua apa, Fikri?
Kedua itu cair. Oke, zat cair ini betul. Kenapa zat cair? Soalnya berantakan gitu. Ya, meskipun berantakan, tapi dia masih terhubung, ya, terhubung satu dengan lain. Tapi meskipun ada yang ini ya, ada yang tidak nih, ada yang tidak ini, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti ini sifat dari cairan. Kalau kamu jatuhkan cairan ke dalam meja ya, atau tumpahkan, dia sebetulnya melebar, tapi dia tetap berpegangan kan ya, betul nggak? Iya gitu. Nah, ya nggak misah kan ya, gitu. Kalau yang keempat apa, Fikri? Yang ketiga Ya, yang ketiga gas. apa? Oke, ini gas. Oke, ini gas. Betul ya, karena sifatnya dia tidak berpegangan sama lain atau partikelnya, dia bebas gerakannya gitu. Paham ya? Nah, sekarang tugas kamu di sini adalah memberikan contoh benda untuk nomor 1, untuk ini apa, untuk ini apa, untuk ini apa. Oke, coba contoh bendanya. Zat padat itu apa aja yang ada di rumah kamu? Contohnya, Fikri. Box paling. Kardus. Box boleh. Oke, apa lagi? Terus meja. Meja boleh. Oke, terus apa lagi? Kursi. Kursi boleh. Lihat ke dapur. Terus gelas. Gelas, oke. Oke, terus Buku. buku, oke. Bisa ya. Oke, sekarang Bapak beralih ke Rafinka. Halo Rafinka. Ya, Pak. Oke, coba Rafinka beri contoh zat cair. Apa aja? Susu, Pak. Apa? Susu. Oke, bagus. Susu. Terus Minyak. minyak. Iya. Terus Oli, Pak. oli. Ya. Terus wah, pintar-pintar nih. Air. Air. Boleh. Sekarang Bapak beralih ke siapa nih? Ahtar Fahmi. Fahmi? Fahmi, halo? Fahmi kenapa? Ya, Pak. Oke, Fahmi berikan contoh zat gas. Oksigen, Oksigen. Apalagi? CO2, CO2, bagus. Apalagi? Ayo, apa? Apa? Banyak, gas itu banyak. Yang lain? helium, Pak. Helium. Apalagi yang lain? Coba tidak hanya Ahtar Fahmi yang jawab. Apalagi zat gas? Contohnya? Gas metana, Pak. Metana, iya. Nah, metana. Nah, nanti di US kamu harus mengelompokkan ya. Kira-kira contoh dari partikel ini itu apa aja. Dapat dipahami untuk soal ini? Halo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, siap. Bagus. Sekarang Bapak minta bantuan Naufal Hilmi untuk baca nomor 3. Silakan Hilmi. Penyalahgunaan narkoba tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Siapa saja berpotensi terjerumus dalam narkotika. Pendidik remaja, orang tua, publik figur, dan lain sebagainya dapat terjerumus dalam konsumsi narkoba. Meskipun terdapat beberapa jenis narkotika yang diperbolehkan dipakai untuk pengobatan, namun harus berdasarkan pengawasan ketat dari dokter. Penyalahgunaan ini dapat berbahaya tidak hanya jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat merusak diri dan orang lain. Hasil dari kompas.com, bahaya atau dampak mengonsumsi narkoba baik kesehatan diantaranya dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, buruknya kualitas hidup, sampai berujung kematian. Berdasarkan artikel di atas, temukan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika. Oke, nah ingat gejala apa namanya? Ini kan gejala ya. Gejala, maaf. Gejala, maaf. Gejala itu ada 2, ya. Gejala fisik, ya, sama psikis. Nah, kalau gejala fisik berarti seperti apa, Hilmi? Kayak halusinasi. Seperti apa? Kalau fisik. Ini terlihat ya. Fisik ya. Terlihat ya. Dehidrasi. Dia itu terlihat.
terlihat. Kalau ini lebih ke gangguan kejiwaan ya. Gangguan lebih ke kejiwaan lah. Gangguan boleh lah. Ke gangguan kejiwaan. Coba sekarang untuk yang kita coba kelompokkan gejala yang ditimbulkan oleh fisik. Contohnya apa? Kalau dari atas. Yang fisik ya, yang fisik. Ini ada nih. Kan di sini ada nih, dampak mengkonsumsi narkotika bagi kesehatan di antara dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, buruknya kualitas hidup, sampai berujung kematian. Kira-kira yang banyakkan fisik atau banyakkan psikis yang dilansir dari Kompas tersebut? Fisik. Oke, yang fisik apa aja? Dehidrasi. Oke, dehidrasi. Buruknya kualitas hidup. Oke. Buruknya hidup, buruknya kualitas hidup. Apalagi? Sampai berujung kematian. Oke, kematian ya, kematian. Apalagi? Ada lagi nggak yang lain? Apa ya? Nggak tahu sih. Coba kalau yang psikis apa? Psikis itu halusinasi. Sama halusinasi. Ya. Halusinasi sama menurunkan tingkat kesadaran. Menurunkan tingkat kesadaran. Coba menurunkan tingkat kesadaran itu masuknya ke fisik atau psikis? Yang lain? Nggak tahu. Ayo, nanti gimana kalau nggak tahu? Menurunkan tingkat kesadaran. Ini masuknya ke Fisik bukan, Pak? Fisik, bener. Karena kan kalau kita bisa lihat kan ya, orang yang pingsan, orang yang nggak pingsan, kita bisa lihat kan ya. Berarti terlihat gitu. Ya, berarti ini ke menurunkan tingkat kesadaran itu ke fisik ya. Menurunkan tingkat kesadaran. Oke, untuk nomor ini, apa kalian bisa pahami? Nomor 3? Halo? Bisa nggak? Bapak, Ya? kalau untuk kayak gejala misalnya insomnia gitu, amnesia gitu, masuknya gejala fisik. Oke, kalau insomnia tidak bisa tidur berarti apa tuh? Nggak tahu, Pak. Agak bingung. Tergantung insomnianya. Kalau insomnianya karena dia sakit ya, karena ada gangguan pada misalnya paru-parunya atau pada organ dalam tubuhnya, itu bisa dikategorikan ke fisik. Tapi kalau dia tidak bisa tidur gara-gara memikirkan sesuatu, berarti itu masih ke kejiwaan ya. Berarti ada ke psikis. Nanti akan ada lebih detail kalau gangguan kurang bisa tidur gitu. Ya, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Nomor 4 nih. Bapak minta bantuan siapa nih untuk jawab? Ahmad Zaki deh, 9B. Zaki, boleh dibaca? Sebuah atom dapat bersifat ion ketika atom tersebut menerima atau melepas elektron. Ketika menerima elektron, atom akan kelebihan elektron sehingga jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Sebaliknya, jika atom tersebut melepas elektron akan menyebabkan jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan dengan protonnya. Patata mendata dan menganalisis jumlah subpartikel pada atom A, B, C, dan D, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Bagaimanakah sifat A dari atom A, B, C, dan D? Oke, ini ingat nggak untuk ini? Bahwa sifat dari atom itu ditentukan dengan A dan Z-nya ya. Betul nggak? Ini ada A, ini ada Z gitu ya. A itu menyatakan apa? A itu menyatakan massa. Sedangkan Z nomor atom ya. Nomor atom itu sama dengan proton sama dengan elektron. Betul nggak? Waktu bab 6 ini. Ya, sama dengan elektron. Nah, kalau dia netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Gitu ya?
Nah, sekarang kita lihat yang A nih. Lihat nah, yang A. Nomor atomnya berapa, A? 10 ya. Berarti apakah proton dan elektronnya sama 10? Kalau sama berarti dia netral. Coba lihat di sininya. Proton 10, elektron 10. Berarti dia apa? Netral atau bersifat ion? Netral. Netral. Ini netral. Sekarang yang B. Nomor atom 10. Nomor proton, protonnya berapa nih? 10 ya. Elektron 9. Nah, kira-kira ini bersifat apa? Ionnya ion kation atau anion? Ayo. Masih ingat nggak? Kapan? Kata Bapak kapan? Kapan? Nah. Kapan? Berarti kation. Kation bukan? Kation. Maaf nih. Bapak biar nggak pusing di ininya. Kapannya diginiin nih. Biar ingat ya. Biar ingat. Oke. Kapan? Nah. Gitu. Berarti kation itu positif nih. Kation itu positif ya. Nih, kation positif. Gitu kan ya? Sedangkan anion itu negatif. Oke, kalau positif berarti kation. Positif. Berarti jumlah dari elektron lebih kecil daripada jumlah dari proton. Betul nggak? Jadi kan positif ya. Sedangkan anion negatif, jumlah dari elektron lebih besar daripada jumlah dari proton. Paham nggak anak-anak? Nah, yang B ini, lihat yang B. Apakah jumlah elektronnya lebih sedikit atau lebih banyak? Sedikit, Pak. Lebih sedikit. Berarti kalau lebih sedikit, dia bersifat apa? Kation. Kation ini. Ya, ini bersifat kation. Coba nambah yang C. Nomor atom 12. Nih, Bapak ganti warnanya dengan warna pink ya. 12. Lihat protonnya 12. Elektronnya 13. Berarti ini sifatnya apa? Kation atau anion? Anion ya, Pak. Anion, karena dia jumlah elektronnya lebih banyak ya. Anion. Kemudian, kalau nomor yang D, ini 12. Ini 12, 12. Berarti ini apa? Netral. Netral. Jadi kalau Bapak tanya nanti di US, oke, atom mana yang bersifat netral? Jawabannya mana? A dan D. A dan D. Atom mana yang bersifat ion? B dan C. B dan C. Atom mana yang bersifat kation? Yang B. Yang B. Oke, atom mana yang bersifat anion? Yang C. Ya, gitu. Untuk soal ini paham? Paham tidak? Oke, siap. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak minta bantuan. Ada cahaya nggak 9B? Ada, Pak. Oke, cahaya silahkan dibaca nomor 5. Sebuah molekul adalah gugusan yang secara elektris biasa yang tersusun dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Molekul yang tersusun atas atom yang sama dinamakan molekul unsur. Sedangkan molekul yang dibangun oleh atom berbeda disebut molekul senyawa. Molekul yang terbentuk dari 2 atom, baik atom yang sama ataupun beda, disebut molekul diatomik. Berikut disajikan 4 sketsa molekul dengan unsur penyusunnya. Berdasarkan sketsa di atas, manakah yang termasuk molekul unsur dan molekul senyawa? Oke, ingat, molekul itu ada berapa? Ada 2 ya. Molekul tuh ada 2. Maaf. Lah, kok gini? Bentar. Bapak kasih dulu. Ini. Molekul itu, astagfirullah. Draw aja. Draw. Oke. Kenapa jadi gini? Kok ininya?
Oh. Bentar. Sebentar, ada sedikit trouble ya. Oke, harusnya sudah bisa. Molekul itu ada 2 ya, molekul unsur sama molekul senyawa. Nah, kalau seandainya dilihat dari sketsanya, nomor 1 N dengan N. Ya, berarti itu sama ya pembentuknya. Nitrogen dengan nitrogen. Kalau nomor 2 O, H-nya 2. Jadi dia ada unsur O, ada unsur H. Berbeda. Yang nomor 3, pembentuknya ada P, fosfor ya. 4. Fosfor. Jadi sama pembentuknya. Nomor 4, lihat nih. N, H-nya 3. Nah, itu juga berbeda. Nah, kira-kira untuk menjawab soal ini, manakah yang termasuk molekul unsur? Yang mana aja unsur? Yang 1 sama 3. Molekul unsur, molekul senyawa. Oke, kenapa Cahaya jawab molekul unsur itu 1 dan 3? Karena penyusunnya cuma 1. Yaitu untuk di sketsa 1 apa penyusunnya? Nitrogen. Nitrogen. Untuk di 3? Fosfor. Ya, fosforus. Sekarang yang molekul senyawa yang mana? 2 sama 4. 2 sama 4. Paham ya? Untuk soal seperti ini, apa kalian bisa memahaminya? Bisa, Pak. Bisa. Ada pertanyaan tidak? Bapak, Ya. boleh diulangin yang nomor 1 nggak Pak? Soalnya aku kurang ngerti, Pak. Nomor 1 yang tadi. Iya, Pak. Oke, ini siapa? Naswa, Pak. Kelas 9A. Oh, Naswa. Nomor 1, boleh ada yang bisa menjelaskan nggak? Tadi Jasmine deh yang jelasin. Coba Jasmine jelasin nomor 1, Jasmine. Jadi awalnya itu kita kan ngeliat masanya si Beno ini. Masanya kan 48 kg. Terus kita ngecek kebutuhan airnya. Berarti masanya itu kan dibagi 30. Soalnya di langkah 2 ada tulisannya bagi nilai massa badan dengan angka 30. Berarti jawabannya itu kan 1,6 liter. Cuman Beno ini olahraganya 1 jam. Berarti kalau misalnya 1 jam itu ditambahinnya 0,7 liter. Berarti kan 1,6 liter ditambah 0,7 liter. Berarti sama dengan 2,3 liter. Nah, gitu. Jadi Naswa, ini ada satu artikel yang dikutip dari Indian Times. Katanya, cara akurat untuk mengukur kebutuhan air itu dengan cara membagi 30 berat badan kita. Misal, Naswa berat badan berapa Naswa sekarang? Mohon maaf ya, Bapak nanyain biar paham. Nggak tahu, Pak. Lupa. Kira-kira aja, kira-kira. 48 mungkin. 48, oke. 48. Oh, ini sama banget ya, 48 nih. 48 bagi 30, 1,6 kan ya? Nah, kalau Naswa tidak dalam 1 hari itu tidak berolahraga, maka Naswa hanya butuh 1,6 liter kebutuhan airnya. Tapi kalau Naswa pada hari itu berolahraga 2 jam misalnya, maka Naswa harus tambah 1,4. Karena 1 jamnya harus tambah 1,7 gitu. Ngerti nggak, Naswa? Iya, Pak, ngerti. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, kita lanjutkan ke nomor. Nah, ini dia soal tentang asam basa. Bapak minta bantuan siapa ya? Oke, Runa. Halo, Runa. Halo, Pak. Oke, Runa baca nomor 6, Runa. Bentar, Pak. Sok, Runa. Hilman menguji 3 larutan cuka, air putih, dan sabun dengan mencelupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam masing-masing larutan sehingga diperoleh hasil seperti pada foto berikut. Dari hasil membaca buku, Hilman mengetahui bahwa cuka termasuk contoh asam, sabun contoh basa, sedangkan air putih bersifat netral. Dari kemudian, Hilman menguji 4 larutan lain yang belum diketahui sifat asam basanya dan diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Oke,
Katanya gini, lihat di informasinya ya. Cuka, Hilman tuh baca buku nih, cuka tuh termasuk asam dan melihat karakteristiknya ya, pengaruhnya ketika dicelupkan. Nih yang pertama itu yang cuka, lihat gambarnya ya. Yang cuka, ini gambarnya tuh. Awalnya kan dia lihat atasnya, lakmus biru, lakmus merah. Ternyata biru itu ketika dicelupkan ke cuka, dia menjadi merah. Sedangkan merah tetap merah kan ya? Oke, kalau air putih, lihat atasnya. Biru, merah. Tetap biru, tetap merah bawahnya kan ya? Nah, sekarang lihat nih. Di air sabun, biru, merah. Ya, ini airnya untuk yang biru tetap biru, untuk yang merah, lakmusnya, dia menjadi, ini kan merah ya. Nah, ini merah kan ya? Ini juga biru nih awalnya gitu. Nah, dia jadi biru gitu. Artinya kita terus di sini kesimpulannya bahwa asam itu gimana nih? Kira-kira asam nih, lihat. Kalau asam karakteristiknya apa di sini? Lihat di sini. Nah, ini karakteristiknya. Memerahkan kertas lakmus. Kertas lakmus. Kalau udah merah mah nggak merah, udah merah mah kan nggak merah, nggak tetap merah kan ya. Kalau basah gimana basah? Lihat di basah di sini. Nah, kira-kira apa? Membirukan ya? Membirukan kertas lakmus. Oke, membirukan kertas lakmus. Kalau yang netral gimana netral? Ayo, kira-kira yang netral gimana? Yang netral, nak? Nih, tetap aja ya. Tidak mengubah kertas lakmus. Oke, ini asam. Asam. Oke, biar. Nah, sekarang kita sudah punya kuncinya nih dari pernyataan itu gitu. Ini asam sifatnya. Oke. Ini basa. Ini netral. Nah, kira-kira sekarang di sini nih. Larutan 1. Lakmus merah tetap merah. Lakmus biru menjadi merah. Kira-kira ini sifatnya apa? Asam. Asam. Yang nomor 2. Lakmus merah menjadi biru. Lakmus biru tetap biru. Kira-kira apa ini? Basa. Basa. Oke, ini basa. Lakmus merah menjadi biru. Lakmus biru menjadi merah. Garam. Kira-kira apa ini? Netral nggak, Pak? Netral. Hah? Netral nggak, Pak? Netral. Lakmus merah menjadi biru. Lakmus biru menjadi merah. Ayo. Nggak ada, Pak. Nggak ada ini. Ini mah ngarang. Bapak ngarang. Ya. Dia pelin-pelan gitu ya. Sekarang ya ini. Lakmus biru tetap biru. Lakmus merah menjadi biru. Lakmus biru tetap biru. Berarti apa? Basa. Basa ini. Oke, basa. Nah, pertanyaannya, larutan manakah yang bersifat asam? Berarti mana aja? Yang satu doang. Yang satu aja. Larutan mana yang bersifat basa? 2 sama 4. 2 dan 4. Oke, soal sesimpel ini, apakah mudah dipahami? Ada, Pak. Oke, ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Oke. Nah, oke. Bapak minta bantuan siapa lagi nih? Fariski. Fariski, halo? Ya, Pak. Sok, Fariski baca nomor 7 Fariski. Sebuah es bermassa 3 kilo yang memiliki suhu awal minus 10. Dipanaskan berdasarkan grafik berikut. Jika kadar jenis es 2100 Joule per kilo, kaliber es 3 atau 36.000
Dan kalau jenis ayam 4.200. Dari grafik di atas banyaknya kalau yang dibutuhkan pada proses B ke D adalah. Oke. Nah, ini kira-kira jawabnya pakai yang rumus apa? Rumus apa nih? Tentang kalor ya. Tentang kalor. Nah, rumus kalor itu ada dua. Jika ada kenaikan suhu, ini ada delta T-nya ya. Maka rumusnya Q sama dengan MC delta T. Jika tidak ada kenaikan suhu, maka Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali U. Ini untuk yang lebur, ini untuk yang uap. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di grafik. Dari A ke B. Lihat grafiknya, Nak. Lihat grafiknya. Apakah dari A ke B ada kenaikan suhu? Halo? Ada, Pak. Ada ya. Berapa kenaikan suhunya? 10. Oke, 10 ya. Dari min 10 naik ke 0. Berarti min 10. Berarti QAB gimana rumusnya? M, C, delta T. Gitu ya? M, C, delta T. Nah, sekarang kalau nih, kalian tahu S? Tahu nggak? Oke, kalau S itu, kalau kamu ukur suhunya, itu berapa sih? 0, di atas 0, di bawah 0. Berarti ini adalah fase S. Ya, ini adalah fase S. Fase S. Artinya, si C yang ini, kamu harus pakai C-nya CS. Ya, berarti ini CS. Ngerti? Nah, masanya tadi berapa? Di atas ada 3 kg. Ya, 3 kg. CS yang mana, Pak? Kalor jenis S. Berapa di soal? 2100. Oke, 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Kemudian dikali delta T. Delta T-nya berapa? 10. Oke, 10. Nah, sekarang berapa? Kalikan semuanya. Yuk, Arman. Kali kalian atau Zulfan nih. 3 kali 21 kali 1. Nah, gampang ini. Berapa? Berapa? Kalikan. 3 kali 2100 kali 10. Jadi 6.300 kali 10 berarti 63.000 ya? 63.000, betul. Nah, sekarang satuannya apa? Ini kan ada, derajat Celcius. Yang hilang apa nih dari satuannya? Kilogram coret ya. Di atas 1, di bawah 1 ya. Ini coret juga. Berarti tinggal apa? Tinggal Joule. Ya. Tinggal Joule. Oke, ini QAB ya. QAB. Nah, sudah dapat Pak QAB. Simpan. QAB simpan. Amankan ini ya. Amankan. Sekarang, lihat proses B ke C. Lihat ini. Apakah dari B ke C ada kenaikan suhu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, B ke C itu adalah fase, ini kan fase S. Di ini yang naik lagi itu fase air kan ya? Ini fase air. Bentar. Ini fase air. Nah, kalau S berubah menjadi air, itu disebut apa prosesnya? S berubah jadi air. Mencair. Ini proses mencair atau melebur ya. Nah, untuk melebur, dia membutuhkan energi yang disebut dengan kalor lebur. Nah, kalau lebur berarti QBC.
Ya, tinggal kalikan. Berarti ini ya lebur ya. M dikali L-nya. M-nya berapa tadi? 3 kilogram. L-nya berapa? Baca di soal. Kalor lebur es berapa? Berapa kalor lebur es? 300.000. 36.000. 336.000 Joule ya per kilogram. Coba kalikan. Arman, kalikan Arman. 3 kali 336 berapa, Arman? Ayo, siapapun deh. Bapak mohon maaf. Manggilnya Arman. 1.008.000. Oke, 1.008.000. Satuannya apa? Joule ya, karena ini sudah dicoret kilogramnya. Oke, ini QBC. Selesai, amankan QBC. Ya, sekarang lihat QCD. Apakah CD ada kenaikan suhu? Lihat di grafiknya. Ada tidak kenaikan? Ada, betul. Berarti kalau ada kenaikan suhu harus digimanain? Rumusnya? Ya. Kalau yang 3 kilogramnya dari mana? Tadi ada yang mana? Yang 3 kilogramnya di mana? Coba, ada yang tahu nggak? Bisa jawab nggak? 3 kilogram di mana? Masa es bukan, Pak? Iya. Oh, itu di mantap. atas ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ada. Oh. Ya. Sekarang kita jawab yang QCD ya. Oke, bentar. QCD. Nah, kan ada kenaikan suhu. Berarti rumusnya M C delta T. Nah, lihat. Ini itu, CD itu fase apa tadi? Fase air. Ya, berarti C-nya pasti C air. Gitu. M-nya tetap nggak? Tetap aja. 3 kilogram. Lihat di soal fase air mana? Fase air. C air mana? Kalor jenis air berapa? 4.200. Oke, 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T. Berapa kenaikan dari C ke D? Lihat di sini. Nah, berapa delta T-nya? 10. 10. Berarti Kalau kalikan 10. kenaikannya 20 dikalinya 20 ya, Pak? Iya, betul. Kalau kenaikannya 20, kalikan 20. Nah, sekarang ini Bapak sudah dapat nih formula untuk perhitungannya. 3 kali 4.200 dikali berapa tuh? 4.200 ya. 4.200 dikali 10. Berapa hasilnya? 126.000. 126.000. Satuannya apa? Joule ya, karena pasti hilang. Kilogram sama kilogram. Ini Celcius sama Celcius. Nah, gitu. Nah, sekarang kembali ke soal. Yang ditanya adalah QBD. Ya, QBD. Berarti ini Bapak kasih agak gede, warnanya agak ini Bapak kasih agak gede. Karena ini conclusion. QBD sama dengan QBC ditambah QCD. Gitu caranya, anak-anak. Oke. Berarti Pak sebenarnya QAB itu bisa gak dihitung ya Pak? Nggak usah dihitung. Kecuali kalau di soalnya ditanya proses A sampai D. Wayahna harus dihitung semuanya. Ngerti? Ngerti Pak. Sok sekarang hitung. BC berapa BC? 1.008.000 ya. Ditambah 126.000 ya. Coba tambahkan, anak-anak. Berapa hasilnya? 1.134.000. 134.000. Oke, ini masih joule ya. Kalau diubah ke kilogram, kilojoule boleh nggak? Dibagi 1.000, berarti 134 kilojoule. Nah, paham tidak, anak-anak? Paham, bagus.
terjadi ada penurunan suhu gimana, Pak? sama aja, tetap aja ya. Yang dilihat kan deltanya, kenaikan atau selisihnya, bukan kenaikannya ya. Nah, ini boleh jika terjadi selisih mungkin ya, jangan kenaikan ya, Bapak ganti aja biar nggak pusing kamunya. Ini ya, yang kenaikan ini Bapak ganti aja dengan apa tadi? Selisih ya. Iya, Pak. Maaf, ini agak oke, tadi mana? Oke. Nah, ini Bapak ganti dengan selisih. Terima kasih sudah bertanya. Jadinya keingetan. Oke, jika ada selisih suhu gitu ya. Paham ya? Mau naik, mau turun, cara ngerjainnya sama. Oke. Lanjut. Gampang ini. Ditinjau dari pola tetesan oli, bagaimana gerak mobil P Q R? Dari P ke Q, apa geraknya? Dari Q ke R, apa geraknya? Lihat nih tetesannya. Semakin lama dari P ke Q semakin rapat. Berarti dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Oke, berarti ini GLBB ya. GLBB diperlambat. Kalau yang Q ke R? Dipercepat. Iya, dipercepat. Gitu ya. Dipercepat. Kalau yang konstan gimana? Jadi tetesannya tetap ya. Sama jaraknya. Jaraknya sama gitu ya. GLB itu apa sih? GLBB itu apa? Gerak lurus ya. Gerak lurus beraturan untuk yang GLB. Kalau yang GLBB gerak lurus berubah beraturan. Dapat dipahami anak-anak? Dapat, Pak. Apa? Oke. Contoh GLB gimana, Pak? Contoh apa? Contoh GLB. GLB yang mana dulu? Nah, lurus apa? Beraturan gitu kayak gimana? Yang dipercepat atau yang diperlambat? Cepat. Yang dipercepat. Kamu jatuhkan bola dari atas. Sama ya, Pak. Kan semakin lama semakin cepat, gitu ya? Oke. Kalau yang diperlambat, kamu lemparkan bola ke atas. Semakin lama semakin lambat, akhirnya 0 dan turun lagi. Gitu. Ngerti ya? Oke, ngerti, Pak. Oke, sip. Gampang ini nomor 9. Sketsa peristiwa di atas terjadi berdasarkan hukum 2 Newton. Yang mana? Hukum 2 Newton berarti tentang apa nih? Nah, hukum Newton tuh ada 2 kan ya? Ada 3. Hukum Newton tuh ada 3. Hukum 1 tentang inersia. Hukum kedua tentang percepatan. Hukum ketiga tentang aksi reaksi. Oke. Yang inersia, jadi dia itu gini. Dia cenderung bergerak atau cenderung diam. Contohnya nomor 1. Ya, nomor 1. Ya. Kan si mobil itu sedang bergerak ya. Sedang bergerak, ketika mobil dihentikan, si orang yang ada dalam mobil itu ingin tetap bergerak. Sehingga dia jatuh. Meluncur gitu. Ya. Atau nomor nomor 3. Nomor 3 juga sama. Dia itu inersia. Kenapa? Ketika ada orang di depan mobil, langsung ngerem, si orang-orang itu terdorong ke depan gitu ya. Kenapa? Karena memang dia awalnya sedang bergerak ke depan, dipaksa berhenti gitu. Dipaksa inersia gitu. Paham ya? Nah, kalau nomor 2 sama nomor 4 itu termasuk ke percepatan. Ketika ada suatu mobil didorong sama kamu, maka akan bergerak kan ya. Tapi kalau tidak didorong, tidak bergerak. Nah, itu berarti percepatan. Oke, begitu pun nomor 4 kan ya. Anjing sedang menarik sesuatu. Pasti bergerak gitu. Oke, ini gampang ya, anak-anak? Halo, apakah Bapak masih ada di sini? Masih, Pak. Oke, ini mudah ya, lewat ya. Oke, nomor 10. Bapak minta bantuan ke siapa nih? Haifa Akbila. Haifa, boleh dibaca Haifa? Pada Nomor percobaan menjatuhkan bola dari ketinggian 20 meter, demi memperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka energi kinetik saat benda bola berada pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah. Oke, Bapak ingin tanya, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini?
Pakai rumus apa ini? Energi potensial tambah energi kinetik sama dengan energi mekanik, bukan? Iya betul. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ini ya, sudah diajarkan ya waktu di kelas 8. Ya. Energi mekanik ya. Energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, sekarang energi potensial itu rumusnya gimana? Masa M kali G kali H ya, betul. Kalau Eka gimana? 1/2 mv kuadrat. Nah, 1/2 mv kuadrat. Pintar ya. Ini caranya. Nah, sekarang ini. Ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Oke. Di data pertama, di ketinggian 20, lihat kalau kalian bisa gambarkan. Nih, 20 cm di sini, 20 meter ya. 20 meter, benda di sini ya. Nah, oke. 20 meter, nah di sini. Di sini paling atas, karena dia tidak punya kecepatan, baru dipegang aja sama kamu, dipegang gini. Nah, berarti dia hanya ada EP. EP-nya maksimum, sedangkan EK-nya 0. Terbukti kan di sini ya? EK-nya 0 kan ya? Ya udah, berarti di sini pada kondisi ini EM sama dengan EP karena EK-nya 0. Sampai sini paham nggak? Anak-anak? Oke, paham ya. Kemudian di posisi 15, Bapak ganti warna ininya ya. Di posisi 15 kira-kira di sini. Oke. Bola sedang ada di sini. Nah, di sini bolanya. Gitu kan jatuh ya, bolanya ke bawah. Ini ada nggak EP-nya? EP-nya ada. Ada EP-nya. Ada. EK-nya ada nggak? Ada juga, Pak. Ada, karena dia sedang bergerak kan ya. Maka di sini EM sama dengan EP ditambah EK. Kalau paling bawah, posisi 0. Bapak ganti ya, ininya dengan warna ini. Ya, warna biru aja deh. Di posisi 0 di sini. Maka di sini EP-nya 0. Karena dia tidak punya ketinggian. Ya, G-nya 0. Sedangkan EK-nya maksimum. EK-nya maksimum. Gitu ya. Maka di sini EM sama dengan EK gitu. Menjawab soal ini, nah, lihat aja data pertama, anak. Lihat data pertama. Diketahui energi potensialnya berapa tadi? Di data? Data ketinggian 20. Berapa? 400 ya? Energi potensial sama dengan 400, betul nggak? Iya, Pak. Oke. Ya udah, EP sama dengan M dikali G dikali H ya. Kalau G tidak diketahui di soal, maka berapa? 10. 400 sama dengan M kali 10 kali 20. M sama dengan 400. 400 dibagi 200 ya. 200 dari sini, 200 nih. Dari kalikan ini. Berarti 2 ya. M-nya 2. Masanya 2. Nah, untuk menjawab ini mudah nggak sih? Pada ketinggian 4. Pada ketinggian 4 meter, maka EP berapa? M kali G kali H. Berarti berapa M-nya? 80. 2 lah M-nya. Dari sini. 2 kali, oh ya. Kali 10 kali H-nya 4. Jadi berapa? 80 apa? Joule. Joule, ya.
sekarang yang ditanya adalah energi kinetik saat bola berada pada ketinggian 4. Berarti energi kinetiknya berapa? 120. Energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurangi energi potensial ya. Energi mekanik berapa? Ini. Oke. 400 ya. Oke, kenapa? Kan sama di sini ya. Tuh ini. Di pada ketinggian tertinggi EM sama dengan EP. Berarti 400 dikurangi 80. Berapa hasilnya? Nah, 320. Oke, 320 Joule. Nah, udah beres jawabannya 320 Joule. Nanti di soal US mungkin ketinggiannya Bapak ganti. Jadi 6 mungkin, jadi 8 mungkin ya. Atau di sininya Bapak ganti. Di bagian nah ini energi potensialnya diganti. Nyarinya mah sama gitu. Maksudnya Sama nyarinya sama. Oke. Soal ini sudah dapat dipahami? Bisa, Pak. Oke, sip. Nomor 11. Ini udah mau jam 9 tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjutkan ya. Oke, nomor 11. Pesawat sederhana dibuat untuk mempermudah tugas manusia. Kemudian ini dibuat dengan melihat nilai keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ditentukan oleh nilai lengan beban dan lengan kuasa. Perhatikan gambar tuas di bawah ini. Nah, ini ada lengan-lengannya ya. Kalau kita bagi tuh, ini kan tuasnya. Ini 30, katanya ini 70, ini 40. Agar mendapatkan keuntungan mekanis paling besar, maka jenis tuas yang dibutuhkan digunakan beban harus diletakkan di posisi mana gitu. Nih, keuntungan mekanis itu kan menilai lengan beban dan lengan kuasa. Berarti kan keuntungan mekanis sama dengan LB per LK gitu ya. Lengan beban lengan kuasa, maaf ya. LK per LB kebalik ya. LK per LB. Sekarang, kalau seandainya ini, pada gambar ini nih, berapa LB-nya? Berapa LB-nya? Lengan bebannya berapa? Ini ya, di sini ya. Ini beban di sini. 30. Oke, 30. Lengan kuasa berapa? Di sini P-nya. 40 ya. Berarti keuntungan mekanis sama dengan 40 per 30. 4 per 3. Nah, sekarang kamu harus mencoba gitu ya. Mencoba, misalkan nih, letak beban di ujung kiri batang. Ya, Nak? 70 itu panjang totalnya, Pak. Panjang totalnya. Oke, Pak. Untuk pilihan yang A. Untuk pilihan yang A ya, pilihan yang A. Katanya letak beban harus di ujung kiri batang. Berarti di sini ya. Di ujung kiri batang. Ini beban. Kemudian jenis tuasnya jenis tuas 1. Jenis tuas 1. Nah, gini. Jenis tuas 1 kayak gini ya. Ini tetap di sini tetap F-nya ya. Nah, yang tadi ini mah ini 30, ini 40. 40. Kayak ini ya, 4 per 3 tadi. 4 per 3 untuk keuntungan mekanisnya. Untuk pilihan yang B, letak beban di ujung kanan batang dan jenis tuas 1. Letak beban di ujung, kayak ini. Letak beban di ujung di sini. Dan katanya jenis tuasnya tuas 1 tetap ya, tuas 1 di sini. Oke. Berarti di sini ada gaya di sini. Oke, LB-nya berapa di sini? LB itu adalah jarak dari lengan beban. LB-nya jadi berapa? 70 ya? 70. LK tetap 40. Oke. Berarti KM-nya berapa di sini?
KM malah jadi 40/70 atau 4/7. Ya, paham ya? Nah, sekarang untuk pilihan pilihan yang C. Di tengah-tengah batang katanya untuk si bebannya disimpannya. Pilihan yang C ya. Di tengah-tengah kalau tengah-tengah berarti di mana nih? Ini tetap 30 ya. 30 tetap. Ini 50 berarti ini bebannya di sini. Kemudian di sini gayanya. Gaya di 40, di F di sini. Beban dari sini ke sini berapa? Kan 50. Ini 50 semuanya. Tapi baru ada berapa di sini? 30. Berarti di sini berapa? 20 ya? 20. Oke, maaf. Ini gayanya bukan di sini. Gayanya kan 40, di sini gayanya nih. Nah, ini gayanya 40. 40. Coba LB-nya jadi berapa? LB 20. Sedangkan LK tetap 40. Maka KM-nya berapa? LK-nya berapa? Oh, sebentar. Di tengah-tengah beban, jadi situasinya 2. Oke, ini LK-nya berarti 40/20. KM-nya berarti 2. Nah, keuntungan mekanisnya 2. Oke, gitu ya. Untuk pilihan yang D di posisi yang sama dengan gaya. Oh, itu mah udah pasti ini ya, sama gitu ya. Posisi sama dengan gaya, berarti nanti gini. Ini tetap tuas, ini gaya, ini beban gitu ya. Dua-duanya berapa? 40 dua-duanya. Berarti LK-nya 40, LB-nya 40. Ini menghasilkan KM-nya keuntungan mekanis 1. Kan 40 bagi 40, 1. Nah, pertanyaannya adalah, agar mendapatkan keuntungan mekanis paling besar. Paling besar. Berarti, yang mana nih paling besar? Apakah 4,3? 4,3? Maaf. Apakah 4,3? Apakah 4,7? Apakah 2? Apakah 1 yang paling besar? Yang 2, yang C. Yang 2 berarti yang C ya jawabannya. Paham ya? Kalau ditanya nanti keuntungan mekanis paling kecil, berarti mana? B, Pak. Yang B. Paham untuk soal ini? Nanti pahami lagi ya. Oke, sekarang baca sama Fikri sudah. Kirana. Halo Kirana. Pak, aku. Ya, siapa ini? Ryan ya? Kenapa Ryan? Ya, yang ini sebelumnya kan Pak, itu yang C sama D-nya itu tuas 2 ya Pak? Ya, tuas 2. Bedanya apa Pak? Bedanya apa? Bedanya itu letak ini aja, letak bebannya di tengah-tengah. Kalau yang B bukannya tuas lain ya, bukan tuas. Soalnya kan tumpunya nggak di tengah. Iya. Ya, harusnya kan itu tuas berapa? 3 ya? 3. Iya, 3. Nggak apa-apa itu mah. Pengecoh aja. Ngerti? Oke, sip. Oke, tadi Bapak nyuruh siapa? Kirana. Kirana tolong dibaca nomor 12, Kirana. Perhatikan informasi berikut. Salah satu pengaruh rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu. Perbedaan waktu tersebut berhubungan dengan letak garis bujur pada suatu wilayah. Tempat-tempat yang berbeda bujur 1 derajat akan berbeda 4 menit atau berbeda 1 jam dalam 15 derajat garis bujur. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan pada acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich. Setiap garis bujur yang jauhnya 15 derajat di sebelah barat akan lebih lambat 1 jam, sedangkan di sebelah timur yang akan lebih cepat 1 jam. Waktu pada bujur standar dinamakan waktu standar atau waktu lokal. Waktu yang ditunjukkan oleh bujur standar yang lebih ke barat lebih kecil daripada waktu yang ditunjukkan oleh bujur standar yang lebih ke timur. Batas penanggalan internasional ialah tempat-tempat yang terletak pada bujur 180 derajat, di mana tempat di timur dan di barat bujur ini akan berbeda waktu 1 hari.
Budi berada di kota A dan dengan garis bujur 46 derajat bujur timur, sedangkan Hera berada 76 derajat bujur timur lebih timur dari Budi. Dengan perbedaan tersebut, saat di tempat Budi pukul 7.30 pagi, maka di tempat Hera pukul... Kira-kira gimana cara jawabnya nih? Informasinya nih, setiap 1 jam itu berbeda 15 derajat ya. Ngerti nggak? Setiap beda 15 derajat akan terjadi perbedaan waktu 1 jam. Ngerti? Halo? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang itu satu ya informasinya. Kemudian nih, di sebelah barat akan lebih lambat 1 jam. Sedangkan di sebelah timur akan lebih cepat 1 jam. Barat akan lebih lambat. Lebih lambat 1 jam. Sedangkan di sebelah timurnya akan lebih cepat. Ya, 1 jam misalkan ya. Oke, lebih cepat aja nih, nggak usah pakai jam-jaman. Nah, sekarang kasusnya adalah ini si Budi ini. Budi di 46 derajat bujur timur. Sedangkan si Hera ada di 76 derajat bujur timur. Hera katanya lebih timur. Berarti di Hera pasti akan lebih cepat. Gitu ya? Kan lebih timur kan ya? Nah, sekarang tinggal kamu hitung berapa derajat dari 46 ke 47. Berapa derajat perbedaannya? 20. Berapa? 30. 30. Kalau berbeda 30 derajat, maka bedanya berapa jam? 2 jam. Oke, 2 jam. Nah, kalau di Budi pukul 7.30, 7.30 ditambah 2 jam, karena kan disebutkan di sini Hera lebih timur kan ya? Nah, maka pukul berapa di Hera? 9.30. Oke, 9.30. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, sip. Nah, nanti di soal US, Bapak ganti derajatnya, atau Bapak ganti waktunya, atau Bapak ganti lebih timur, lebih baratnya. Ingat, kamu harus baca informasinya. Siapa tahu di informasinya ada sesuatu yang bisa kamu ambil. Paham? Paham. Oke. Nomor 13. Ini tentang gelombang transversal. Hitung frekuensi. Nah, frekuensi rumusnya gimana sih? 1 per perioda ya. Perioda dulu deh carinya. Perioda itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu gelombang untuk membentuk satu gelombang penuh. 1 gelombang. Nah, ada di sini. Ya, karena untuk gelombang transversal, 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit, 1 lembah. Berarti periodenya berapa? 0,4 detik. Frekuensinya berarti dibagi aja. Frekuensi berarti 1 per 0,4. Berapa? 10 per 4 ya? 2,5 Hertz. Oke. Sekarang, panjang gelombang. Panjang gelombang, berapa panjang 1 gelombang berarti? Lambda itu harus 1 bukit, 1 lembah. Ini ada berapa bukit nih? Bapak kasih gambar ya. Bapak kasih ini nih. Kasih warna ungu deh. Kesukaan Bapak. Nah, ini ada berapa gelombang nih? Berapa bukit, berapa lembah segini? 120 itu berapa bukit, berapa lembah? 1 bukit 2 lembah. 1 bukit 2 lembah. Sedangkan yang kita butuhkan berapa bukit, berapa lembah? 1 lembah. 1 bukit 1 lembah, betul. Nah, lambda itu 1 bukit
plus 1 lembah. Berarti, coba. Kalau ada 3 jendolan seperti ini ya. 1, 2, 3. 3 itu 120. Kalau 1 berarti berapa? 40. 40. Untuk membentuk satu gelombang butuh berapa jendolan? 2. 2 jendolan. Berarti berapa lambdanya? 80 cm. Beres. Ya, lambdanya. Ini yang B, ini yang A, ini yang C. Sekarang yang D. Berapa cepat rambatnya? V sama dengan lambda per T. Lambdanya tinggal pakai 80 cm dibagi T-nya berapa tadi? Ini 0,4 detik. Berapa hasilnya? 200. Halo? Oke, 200 apa? Sentimeter per detik. Atau kalau diubah ke meter, berapa? Oke, sama dengan 2 meter per detik. Paham, anak-anak? Paham, Pak. Oke, sip, mantap. Pak, ini yang itu masih bingung, Pak. Yang mana, yang mana? Yang frekuensi. Yang frekuensi. Frekuensi itu adalah 1 per periodanya. Ya, 1 per periodanya. Ini kan frekuensi itu, periode kan udah dapatnya 0,4. Maka 1 per 0,4 aja. Frekuensi itu rumusnya 1 per T. Nah, berarti T sama dengan 1 per F. Boleh dibalik gitu. Ngerti, anak-anak? Kalau sudah dapat periodenya 0,4, ya udah bagiin aja. 1 dibagi 0,4. Kenapa Bapak jadi 10 per 4? Biar komanya hilang gitu. Paham ya? Halo? Anak-anak? Iya, Pak. Sip. Jasmine, boleh baca nomor 14, Jasmine? Rumah hemat energi cahaya menjadi tren pada masa ini sehubungan dengan isu krisis energi. Perkembangan desain rumah dengan memanfaatkan kaca atau cermin untuk membuat cahaya banyak masuk rumah berkembang. Hal ini membuat pembuatan rumah di bawah tanah dengan cahaya yang cukup menjadi mungkin. Desain penempatan cermin di bawah ini yang tepat agar rumah yang dibuat di bawah tanah menjadi cukup cahaya adalah... lihat. Betul nggak desain seperti ini? Mana yang lebih memungkinkan gitu? Apakah lurus dulu? Oke, apakah miring ke atas, miring ke bawah? Coba. Supaya cahaya di rumah itu terang. Coba, yang ini. Mantulnya kemana sih? Kalau sinar datang, mantul lagi kan ya? Oke, ini cahayanya nggak masuk. Ya, dia keluar. Gagal ini, pasti ya. Karena dia mantulnya ke sana lagi gitu. Yang ini kemana mantulnya? Ke sana ya? Gagal. Nggak ada yang masuk ke dalam ruang ya. Sekarang ini, kemana nih mantulnya? Sini ya. Bawah. Terus mantul ke sini. Ke rumah. Oke, ini memungkinkan? Mungkin. Sekarang yang ini. Mantul ke bawah. Terus mantul ke sini. Rumah atau tanahnya yang jadi ya ini? Tanahnya. Tanahnya. Berarti mana yang memungkinkan? C. Yang C lah, gitu kan? Yang diinginkan kan rumahnya dapat penerangan kan ya, gitu ya. Bahwa saya nggak ngerti bentuk cerminnya kayak gimana kok yang digambar. Ya, yang digambar gimana? Pilihannya. Ya. Kan di pilihan gandanya ada gambar cerminnya, saya nggak ngerti arahnya gitu. Oh, oke. Cermin itu ada beberapa jenis ya. Oke, ada cermin datar, ada cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada 2. Ada yang cekung, ada yang cembung. Kalau datar, nih, sifatnya adalah datar ya. Ini. Sinar datang akan dipantulkan, nah gitu ya, sama sudutnya. Ngerti nggak?
Kalau ini 40, ini 40 juga gitu. Paham? Pak, gimana kalau sinar datangnya dari atas, dari sini? Ya, kemungkinan mantul lagi gitu. Ini sifat dari sinar cermin datar, memantulkan dengan sudut yang sama. Bapak, maaf Ya? Pak. Maksudnya di pilihan gandanya itu kan ada arah cerminnya. Nah, saya nggak ngerti arah cerminnya kemana gitu. Oh, arah cermin kemana? Oke. Kalau gini, nih, ini depan, ini belakang. Itu bukan maksudnya. Nah, gimana Pak? Lihat ini gambar ini. Iya Pak. Yang tidak ada arsiran itu depannya. Iya, Yang ada arsiran belakangnya. Yang memantulkan itu yang depan atau yang belakang? Yang depan. Ngerti ya? Ngerti Pak, terima kasih. Oke, nomor 15. Ini ada sudah jam 9. Mau stop atau mau satu lagi? Satu lagi aja, Pak. Satu lagi. Ya. Ini Bapak siapkannya 30 soal. Kalau sekarang nggak keburu, nanti Bapak sediakan lagi waktu di sebelum US ya. Misalkan US hari Kamis. Nah, mungkin Bapak hari Rabunya bisa kasih konsul. Ya. Satu lagi aja. Oke. Ya. Gaya Coulomb adalah gaya yang timbul karena interaksi antar muatan. Tarik-menarik dan tolak-menolak yang timbul karena gaya Coulomb ini tergantung dari jenis muatan tersebut. Titik A dan B masing-masing bermuatan segini. Nah, berarti, maaf. Oke, draw. Ini kekecilan, warnanya ungu aja. Oke. Q1 sama dengan 20. Ya, minus 20 mikrocoulomb. Q2 plus 40 mikrocoulomb. Kedua muatan diletakkan terpisah 1 meter. R 1 meter. Oke. Sehingga timbul gayanya F. F-nya sama dengan F. Yang ditanya adalah, jika jarak AB diubah menjadi 2 meter, maka gaya Coulombnya berapa? R-nya aja yang diubah. R1-nya 1, R2-nya tetap diubah menjadi 2 meter ya. Oke. 2 meter gitu ya. Ya udah, kamu kan tinggal dibagikan jawabnya gini. F2 per F1 sama dengan Q1 Q2 per R2 dikuadratkan per, gitu kan ya? Q1 Q2 per R1 dikuadratkan. Ini ada yang sama anak-anak. Coba perhatikan. Oke, ini ada yang sama. Bentar. Nih. Coret. Sebetulnya angka ini tidak berpengaruh karena sudah bisa dibagi gitu. Ya, karena angka sama kan ya. Berarti jadi seperti apa, Pak? Persamaannya jadi seperti ini. F2 kok agak kebesaran. F2 per F1 sama dengan 1 per R2 dikuadratkan per 1 per R1 dikuadratkan. Nah, ingat, kalau mau jadi ini kan pembagian. Kalau jadi perkalian harus dibalik ya. R2 kuadrat dikali R1 kuadrat per 1. Gitu kan ya? Jadi, F2 per F1, rumus akhirnya adalah R1 kuadrat per R2 kuadrat. Udah gini mah tinggal masukin. So, R1 berapa? 1 kan ya? 1 kuadrat. R2 berapa? 2 kuadrat. Kan dari sini, 2 kuadrat. 2 meter kan ya? Berarti berapa? 1 per 4. Udah aja, Pak? Udah. Nah, tinggal nanti F2 per F1 sama dengan 1 per 4. Maka F2 sama dengan 1 per 4 F1. F1-nya apa? Ini kan F. Berarti F2 sama dengan 1 per 4 dari F. Beres. Gitu ya. Ini hanya diubah jaraknya aja. Oke, anak-anak.
karena waktu juga ya. Kalian belum mandi, belum sarapan, gitu ya. Sebentar, Bapak stop share ya. Oke, Bapak stop share. Dan Bapak juga sudah kehausan, ya. Bentar, Bapak stop record dulu ya.